Halo semuanya. Oke, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja agak aneh ya, yang lagi terjadi di Manchester United. Jadi di satu sisi timnya lagi bagus-bagusnya, tapi di sisi lain, kok bisa ribuan fans malah siap-siap mau protes besar-besaran? Ada apa sebenarnya? Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Kalau tim lagi menang, lagi on fire, kenapa justru ada rencana demo gede-gedean? Ini kan kayak teka-teki ya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini dulu ya. Ada sebuah paradoks, sebuah kontradiksi yang kelihatan jelas banget, dan ini terjadinya di jantung markas Manchester United, Old Trafford. Jadi gini, kalau kita lihat apa yang terjadi di lapangan, situasinya tuh lagi positif banget. Di bawah arahan Michael Carrick, tim ini kayak dapat nyawa baru, ada energi baru, ada optimisme yang mulai kelihatan lagi. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Ada buktinya. Lihat aja kemenangan penting lawan rival sekota Manchester City. Terus menang juga lawan Arsenal. Secara logika kan hasil-hasil kayak gini harusnya bikin fans adem ayam seneng dong. Nah, justru inilah yang bikin rencana protes itu jadi kerasa janggal banget. Sekarang, yuk kita lihat sisi lain dari ceritanya. Walaupun di lapangan lagi euforia, di luar sana, sebuah demonstrasi besar justru lagi disiapin dengan sangat matang. Dan kita nggak ngomongin soal puluhan atau ratusan orang. Angka ini, 6.000, itu adalah jumlah kali minimal yang diperkirakan bakal turun ke jalan. Bayangin, 6.000 suara yang mau didengar. Ini jumlah yang sangat-sangat besar. Detail ini nunjukin kalau aksi ini benar-benar serius dan bukan gerakan spontan. Ada penyelenggaranya yang jelas, yaitu kelompok supporter The 1958. Waktunya udah ditentuin, lokasinya jelas, bahkan titik kumpulnya ada 2. Ini udah kayak acara yang terorganisir secara profesional. Jadi, apa dong intinya? Nah, disinilah poin krusialnya. Kita harus paham kalau kemarahan ini ternyata bukan dipicu oleh performa tim. Euforia kemenangan di lapangan ternyata nggak cukup buat menutupi masalah yang jauh lebih dalam. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang. Di satu sisi, ya, ada kebahagiaan sesaat karena tim lagi menang. Tapi di sisi lain, ada luka yang lebih dalam, yang udah lama banget dipendam. Fans sudah muak sama kepemilikan klub, frustrasi sama kebijakan-kebijakan yang ada, dan yang paling penting, mereka ngerasa nilai-nilai dan identitas klub yang mereka cintai itu perlahan-lahan hilang. Timeline ini nunjukin gimana situasinya jadi makin panas. Coba ingat deh, Agustus lalu, rencana demo kayak gini tuh sempat dibatalin. Kenapa? Karena fans lagi optimis, ada pemain baru datang, ada janji-janji perubahan. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata kepercayaan itu habis terkikis. Nah, sekarang kita coba dengerin langsung dari kelompok yang jadi motor penggerak protes ini, The 1958. Apa sih sebenarnya pesan yang pengen mereka sampaikan? Kutipan ini tuh benar-benar kuat. Ini dari juru bicara The 1958, Steve Crompton. Kalimat ini tuh dengan tegas misahin antara kekecewaan mereka kepada pemilik klub sama dukungan penuh mereka buat para pemain dan pelatih di lapangan. Jelas banget batasannya. Jadi targetnya itu jelas banget ya. Kemarahan ini bukan buat para pemain yang lagi berjuang di lapangan, tapi langsung ditujukan ke para petinggi. Secara spesifik, yang disasar adalah keluarga Glazer sebagai pemilik mayoritas dan juga Sir Jim Ratcliffe yang baru masuk. Merekalah yang dianggap bertanggung jawab atas kondisi klub saat ini. Nah, semua ini ngebawa kita ke gambaran yang lebih besar. Apa sih arti protes ini buat masa depan klub? Dan seberapa besar kekuatan fans bisa ngebentuk arah klub ke depannya? Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan. Di era sepak bola modern yang udah jadi industri raksasa kayak sekarang, apa suara ribuan fans yang bersatu benar-benar masih punya kekuatan buat mengubah takdir sebuah klub? Nah, coba deh dipikirin.